Hari ini saya diberi tugas untuk memberikan bagaimana sih dampak lawatan Roh Kudus. Tapi sesungguhnya setiap kehidupan kita, kalau kita penuh kasih, itu adalah dampak lawatan Roh Kudus. Ada amin. Kita lihat di Lukas 4 ayat 18. Ketika Tuhan Yesus mati, dia mati itu untuk kita yang berdosa. Kita yang berdosa, tapi dia tanggung dosa kita. Kita yang miskin, dia tanggung kemiskinan kita sehingga kita kaya. Lukas 4 ayat 18. Ketika dia mati dan naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudus-Nya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Di sini firman Tuhan, Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menuliskan nas di mana ada tertulis yang 18, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Tuhan Yesus sangat tahu dia ada ke dunia ini untuk menyampaikan kabar berita. Kenapa butuh disampaikan kabar baik? Karena banyak sekali kabar-kabar buruk, kabar-kabar sakit hati, kabar-kabar yang membuat kita susah, kabar-kabar yang membuat kita stres, karena kabar-kabar yang membuat kita tidak bisa bergairah lagi, tidak tahu mau bagaimana, tidak tahu harus berbuat apa. Banyak kabar-kabar yang membuat manusia ini seperti tidak punya harapan. Kamu tidak bisa, kamu banyak dosa, dosamu kau sudah melakukan perselingkuhan, perzinahan, hawa nafsu, nafsu jahat. Banyak hal yang di muka bumi ini, apalagi media sosial. Hari-hari ini saya ada dengar satu viral ya, dokter ini Billy, satu dokter Ica meninggal. Sedih sekali. Bagaimana mungkin seorang dokter bisa bunuh diri oleh karena intimidasi dari orang-orang di sekeliling yang sama-sama orang-orang yang intelek kalau bisa dibilang. Bagaimana dia menghadapi tekanan ketika dia melayani pasien di UGD, bagaimana dia melayani pasien ketika ada orang menuntut dia harus begini, harus begitu. Sehingga bukan kabar baik yang didengarnya, tetapi kabar buruk. Sampai akhirnya dia tidak mampu berdiri bertahan menghadapi kabar buruk itu. Dia memutuskan satu putusan yang merugikan sekali dan menyakitkan hati kita semua. Kami berduka, semua. Saya harap pasti semua berduka, seluruh Indonesia berduka. Saya belum mengikuti masalah dengan DPR-nya itu bagaimana, tapi kabar buruk membuat seseorang melakukan hal yang tidak baik, merugikan. Padahal dia punya potensi yang luar biasa. Kalau dia percaya Tuhan Yesus ada di dalam hidupnya, Tuhan Yesus ada di dalam hatinya, ada sesuatu gairah untuk dia bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah terfikirkan dia. Pasti apapun yang menjadi masukan, intimidasi itu tidak mempan buat dia. Karena ada Tuhan di dalamnya, ada Roh Tuhan di dalam hidupnya, ada Allah yang berkuasa dalam bentuk Roh Kudus yang terus akan memberikan kepadanya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Engkau tidak sendiri, engkau bisa, engkau sanggup, karena Roh Tuhan ada padamu. Maka firman Tuhan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Yesus tahu Roh Allahnya, Roh Bapa ada di dalam dia dan mengurapi dia. Dia tahu banyak akan mencela dia, banyak yang akan mencibir dia. Hei, kau siapa? Ngapain kau datang ke dunia ini? Untuk apa kau bekerja dengan sepenuh hati? Sudah di situ saja ada banyak tempat, ada banyak uang di situ. Sudahlah kau putar balik saja di situ, buat nota-nota fiktif, buat nota-nota yang aneh-aneh, kan orang tidak lihat kau. Sudah daripada kau lihat uang, kau pegang uang tapi kau tidak dapat apa-apa, kau buat sudah mana-mana saja, yang penting kau senang saja. Banyak kabar-kabar buruk yang bisa mempengaruhi kita dari dalam kita, dari pikiran kita, dari luar hidup kita, dari orang-orang yang tidak takut Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus ketika dia diurapi, dia menyampaikan kabar baik. Apa kabar baiknya?
kabar baiknya bahwa Tuhan Yesus mati untuk menyelamatkan dosa manusia. Dan Tuhan sudah memberikan Roh Kudus-Nya, roh yang gagah perkasa, roh yang menyala-nyala, roh yang tanpa batas. Kita lihat Daniel 5 ayat 12. Saya sudah siapkan firman Tuhan, tapi hari ini Tuhan arahkan firman Tuhan di lain. Daniel 5 mana dia? Daniel 5 ayat 12. Bicara tentang seorang raja Belshazzar yang mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesar. Raja Belshazzar ini, dia pembapa ini dulu tidak takut Tuhan. Dia pembapa ini yang dulu pernah menjadi seperti binatang, dia dibuang, dia panjang rambutnya, kukunya karena dia menolak Tuhan Yesus. Kemudian dia bertobat dan kembali kepada jalan kebenaran. Nah sekarang Raja Belshazzar ini dia jadi naik sebagai raja lagi. Dan dia berpesta dengan menggunakan perkakas emas perak dari bait suci Allah. Dia pakai bersama dengan para gundiknya, minum sampai berhari-hari. Pada saat itu ada satu tangan yang tertulis di tembok di Daniel 5 ayat 5. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki dia, dan raja melihat punggung tangan yang bertuliskan. Ini nanti di rumah dibaca. Mene mana dia? Ya, itu. Akhirnya Raja Belshazzar ini sangat ketakutan dan dia pergi mencari siapa yang bisa, siapa orang-orang yang akan datang untuk menyampaikan berita. Panggil semua orang-orang penting karena dia ketakutan sekali. Apa ini tulisannya ini? Ayat, kita lihat mana dia tulisannya. Ayat 25. Iya, kita lihat. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, mene tekel ufarsin. Artinya ini nanti ada seorang yang bernama Daniel yang memberikan artinya. Daniel ini siapa Daniel ini? Kita lihat di ayat 12. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa, dan pengetahuan dan akal budi. Roh yang luar biasa itu dari mana dapat si Daniel? Daniel ini siapa Daniel ini? Daniel ini orang buangan, orang yang tidak dipakai. Tetapi ada hal yang berbeda ketika melihat Daniel. Daniel disuruh makan, dipersiapkan untuk menjadi panglima raja. Dia tidak makan, dia hanya mau bilang saya hanya makan sayur saja. Bandingkan saya makan sayur dengan daging. Dia lebih pintar 10 kali lipat dari orang-orang yang makan daging. Dia orang yang penuh hikmat, orang yang punya pengetahuan akal budi. Sehingga lewat dia ada roh Tuhan 3 kali sehari dia berdoa, pagi, siang, malam. Tidak didapati celah dalam hidupnya. Ketika dia hidup di dalam Tuhan, ada roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi yang menerangkan mimpi daripada raja ini, yang mengatakan bahwa mimpinya mene mekel uvarsin. Mene itu masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Dan setelah memberikan mimpi itu, memberikan arti itu, terbunuhlah Raja Belshazzar. Daniel orang yang luar biasa rohnya, orang yang di dalam Tuhan, orang yang tidak membiarkan hidupnya mendapat kabar-kabar buruk. Banyak informasi di sekelilingnya yang mengatakan, Daniel kau orang Israel, nanti kau akan dihukum, kau naik, kau beribadah 3 kali sehari, kau akan dihukum, kau akan disesat karena kau tidak mau menyembah. Kita banyak mendengar cerita Daniel, tapi dia tidak peduli. Dia tidak peduli dengan kabar buruk di sekelilingnya. Yang dia peduli adalah kabar baik, di mana ketika dia masuk dalam hadirat Tuhan pagi, siang, malam, ada kuasa, ada roh Tuhan, ada pengurapan, ada perlindungan, ada hikmat, bijaksana, pengetahuan dari surga. Sehingga dia dipanggil seorang ratu yang sama-sama dulu sama rajanya sama bapaknya Belshazzar, bilang ada satu anak muda dulu waktu bapakmu ditegur dan dia masuk ke dalam hutan. Dia yang memanggil dan dia yang mengartikan. Panggil dia, hanya dia yang bisa.
Bagaimana mungkin Daniel bisa seperti itu? Orang yang tidak diperhitungkan, orang yang hanya taunya duduk berdiam di bawah kaki Tuhan. Dia naik ke rumahnya, dia naik ke loteng tempat tinggalnya. Pagi, siang, dan malam dia berdoa. Bapak, Mama, apakah kita punya waktu berdoa pagi, siang, malam? Apakah di tempat kerja kita ada banyak informasi, atau kita sibuk dengan membaca media-media yang sekeliling kita, tidak terlalu banyak yang bicara tentang positif, yang ianya banyak yang negatif, yang menjatuhkan. Adalah bilang ini, apalagi kemarin, pokoknya saya lupa, ada yang aneh-aneh lah, yang meninggal segala macam. Itu kabar tidak baik, Bapak Ibu. Kabar tidak baik itu membuat kita, roh kita lemah, membuat kita, roh kita tidak berdaya, membuat kita miskin, membuat kita mati, membuat kita tidak bisa buat apa-apa. Tapi kalau kita masuk ke dalam kabar baik, mendengarkan kabar baik, mendengarkan kasih Tuhan, mendengarkan bagaimana Tuhan datang membawa dirinya, datang untuk memberi kabar baik, maka Tuhan akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Ada amin? Ada amin. Puji Tuhan. Hari ini kalau kita ingat satu orang namanya si Dorcas. Dorcas ini, Daniel bukan hanya sebagai orang yang hidup di dalam Roh Tuhan, tapi Daniel orang yang penuh kasih Tuhan. Kenapa bisa kita bilang penuh kasih? Karena dia dipanggil untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan, apa yang harus disampaikan kepada Raja Belsasar. Dia tidak takut, dia tidak gentar, walaupun akhirnya Raja harus mati. Hidup di dalam Roh Tuhan, hidup di dalam takut akan Tuhan. Mau kita disuruh menyampaikan kabar baik ataupun mungkin kabar buruk untuk orang itu, kita harus sampaikan. Kita harus sampaikan yang benar menurut Tuhan. Mungkin yang benar itu bukan untuk kita. Seperti Belsasar tadi, kalau Daniel tidak omong artinya, berarti ini raja tidak tahu artinya. Dan sampai akhirnya dia tahu dan dia pun terbunuh. Tetapi kalaupun dia tahu dan ataupun dia tidak tahu, dia tetap akan mati. Tetapi Daniel melakukan tugasnya dengan mengikuti perintah, sampaikan apa artinya. Artinya dia ditimbang di neraca karena terlalu ringan, kerajaan Tuanku dipecah. Itu kabar buruk buat Belsasar, sangat buruk buat Belsasar. Kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah. Setiap kita mau mendapat kabar buruk atau kabar baik dari Tuhan, kita pasti selalu pengen mendapatkan kabar baik. Kabar baik itu adalah di mana Tuhan Yesus mati, bangkit, naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita dan membuat kita memiliki kasih. Memiliki kasih itu berarti ketika kita melihat orang tidak benar, kita akan mengingatkannya, kita akan menegurnya, kita akan, kalau ada orang yang salah kepada kita, dia akan menasehatinya, dia akan menyampaikan itu tidak baik, itu tidak benar, ayo jalan yang di sini, bukan kita ikut-ikut dia saja. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka kabar baik yang kita sampaikan menurut orang itu kabar buruk, tetapi itu kabar baik buat dia, bisa diselamatkan jiwanya, bisa diselamatkan rohnya. Coba yang dokter itu, dia bisa sharing ke satu orang yang bisa dipercaya, pasti kabar baik bisa sampai ke dia. Walaupun dia dengar kabar buruk, tapi kabar buruk itu berubah menjadi kabar baik karena ada kasih Tuhan yang bekerja lewat orang yang menyampaikan kabar baik itu, yaitu Roh Kudus menjamah hatinya. Tapi itu sudah terjadi. Ini menjadi pembelajaran buat kita. Apakah hari-hari ini kita hidup dalam kabar baik atau kabar buruk? Kita lihat 2 Korintus 8. Karena kami memikirkan apa yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan tetapi di hadapan manusia. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, seperti Daniel, dia memiliki roh yang tetap berharap kepada Tuhan. Dari pagi dia datang, Tuhan berikan kuasa, otoritas, hikmat-Mu, mampukan aku pergi melayani, untuk membawa jiwa, untuk menopang, untuk mendukung raja yang mungkin dia belum kenal Tuhan, untuk mendoakan raja supaya raja ini bisa kembali kepada jalan kebenaran, untuk bisa mengingatkan raja ini meskipun berita yang kusampaikan tidak baik. Di 2 Korintus 8 ayat 21,
Kami memikirkan apa yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan tetapi di hadapan manusia. Sering sekali kalau kita dikasih kesempatan untuk memilih mau menegur orang salah atau tidak berani. Betul toh? Sering sekali kita tidak berani menegur orang kalau salah. Tetapi kalau firman Tuhan di 2 Korintus 8 ayat 21 ini adalah seorang yang bernama Titus. Titus itu dia anak dari Paulus, anak buah dari Paulus dan Timotius. Dia penuh roh Tuhan. Titus penuh dengan hadirat Tuhan. Titus penuh dengan kasih kepada Tuhan. Dia diutus ke Makedonia. Di 2 Korintus 8. Dia menyadari bahwa ketika dia sudah terima Tuhan, Roh Kudus Tuhan dicurahkan, Tuhan menyelamatkan dia, ada kasih karunia Tuhan berlimpah dalam kehidupannya. Dia harus pergi melakukan sesuatu untuk menolong orang dimanapun berada. Di ayat 2, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, dia tetap bersukacita. Dia tetap bersukacita ketika dia melayani, dia melihat ada orang yang tidak sesuai, bagaimana Tuhan, Roh Kudus Tuhan pimpin saya, untuk saya bisa memberikan, untuk saya bisa memperhatikan, untuk saya bisa memotivasi mereka. Titus itu seorang anak Tuhan yang dia tahu ketika dia sudah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia menerima Roh Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia harus keluar memberikan pelayanan kasih, menyampaikan kabar baik, menyampaikan kabar yang benar, yang miring-miring harus diluruskan. Kalau ada orang berpikir ya saya sudah begini, saya tidak bisa bikin apa-apa, saya hanya sebatas saya pun kemampuan begini. Kemarin kami pergi ke anak pemulung, hati kami teriris. Anak pemulung yang kalau tahu yang di Mamami itu kita pergi. Minggu pertama kami pergi, bagaimana mungkin mereka tinggal di tempat yang kumuh, anaknya kecil, orang tuanya ada. Tapi apakah mereka berpikir untuk mau hidup mereka berubah lebih baik? Kami pulang bersama beberapa tim, salah satu Ibu Yohan, kita berdoa. Kalau Tuhan izinkan kita layani, kita harus memberikan kabar baik, kita harus memberikan masukan-masukan yang bagus. Karena masih kecil itu mereka harus ditanam, diajar, ditanam firman yang menguatkan mereka. Supaya waktu besar mereka tidak punya mental minta-minta, karena mereka memang sudah meminta-minta. Jadi kalau kita biarkan, oh iya banyak orang yang masuk melayani, banyak hanya memberi, ya udah doa ibadah biasa. Tapi pada waktu itu kami bersama-sama, apa yang Tuhan inginkan kita lakukan di sana. Tuhan mau kita memuridkan mereka. Tuhan mau kita membuat dasar firman Tuhan yang benar sebagai pelayanan kasih kita. Kita mesti menyampaikan bahwa dia ada karena Tuhan. Apa maksud Tuhan menghadirkan dia di muka bumi ini? Tuhan mau memakai dia, Tuhan mau dia dipulihkan. Tuhan tidak mau dia model begitu saja. Hari kedua, kemarin hari Sabtu kami pergi, kami pulang seperti ada intimidasi. Anak-anak mulai kami bagi kelompok, yang anak-anak Yuan, yang anak muda dengan saya, yang ibu-ibu, mama-mama dengan Ibu Santi. Mulai kita cari masalah apa? Masalah keluarga hamil di luar nikah, masalah anak-anak satu berpukul dengan satu cemburu dengan satu, masalah anak muda, mereka tidak dipedulikan orang tua, disuruh belajar, kau belajar tapi nanti kau jadi di dapur juga. Itu bahasa-bahasa kabar buruk yang dari mana orang tuanya ada di situ, sampaikan kepada anak-anaknya. Tapi apakah kita datang sebagai apa? Sebagai pemberi kabar baik atau sebagai pelayan kasih yang membawa kasih kepada Tuhan? Kami datang ke sana, kami cuman bagaimana Tuhan kami mau bisa memberikan sesuatu buat mereka. Kami kumpulkan, kami bagi tentang Amsal bahwa Tuhanlah sumber hikmat, pengetahuan dan akal budi. Kami berharap ketika kami sampaikan itu menjadi berakar, bertumbuh di dalam hati, pikiran, jiwa, rohnya. Sampai mereka besar, mereka tahu bahwa mereka tidak di sini saja. Tuhan punya rencana yang indah buat kami. Kami akan berhasil, kami akan beruntung, kami akan menjadi besar, kami akan dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan. Itu yang kami rindukan untuk mereka. Sehingga hidup mereka manfaat, sehingga hidup mereka kelak tidak begitu-begitu aja. Banyak orang di depan mata kita yang anak-anak jalanan itu sepertinya tidak punya harapan. Karena keluarga kami tidak mampu, kami miskin, orang tua kami tidak punya kerja. Tapi waktu kita datang, karena
Karena Tuhan sudah memilih kita. Ada roh Tuhan di dalam kita. Roh Tuhan di dalam kita itu seperti Daniel. Tidak bisa roh ini ditahan untuk diam saja. Ketika melihat sesuatu itu kita langsung bergerak. Bagaimana ini caranya supaya bisa ada jalan keluar. Tolongan mereka diselamatkan, mereka dipulihkan, mereka dibebaskan dari kemiskinan, mereka dibebaskan daripada keterpurukan, ikatan-ikatan, seks bebas. Tidak mengerti harus bagaimana. Ada yang bilang, ya mereka ibu, mereka jalan nanti perempuan-perempuan berkeliling malam-malam itu. Tiba-tiba itu sudah hamil semua itu. Terus bahasa-bahasanya toksik. Apakah kita punya hati, punya kerinduan untuk mau menjadi berkat buat mereka, melayani mereka, untuk membawa mereka datang kepada Tuhan? Karena apa yang sudah kita terima, kita menikmati tempat ibadah seperti ini. Tapi mereka tanahnya batu-batu, pakaiannya compang-camping, mukanya aja bekas ingusnya banyak. Saya berpikir Tuhan, kami mau bawa apa, sepertinya itu enggak bisa. Apa yang harus kami buat Tuhan? Supaya kami bisa menunjukkan kasih Kristus lewat kehidupan kami. Roh Kudus yang Tuhan sudah taruhkan di dalam hidup kami ini, kami bisa sampaikan kepada mereka dan mereka bisa menikmati. Sehingga pelayanan kasih yang Tuhan sudah kasih ke kami bisa bagikan ke mereka. Kami pulang, kami rasa sedih sekali. Kenapa kok kita, apa yang harus kita buat ya? Jadi Bapak Ibu, semua yang ada di sini, kita dikasih kesempatan untuk menerima Tuhan. Apa kita sudah buat untuk banyak orang di sekeliling kita? Apakah kita sudah bisa menyampaikan, memotivasi, menasehati? Misalnya kita melihat ada yang tidak bagus, apakah kita menegur mereka? Atau ada yang berkelahi, apakah kita mengingatkan mereka untuk mereka kembali kepada jalan kebenaran dan hidup? Biarlah kita terus menjadi pelayan Tuhan. Kenapa? Karena kita menyadari akan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Kita sadar kita ini harusnya jatuh ke dalam dosa, kita ini harusnya mati, kita ini harusnya miskin. Tapi karena kasih Tuhan maka Tuhan menyelamatkan kita. Kasih karunia Tuhan menyelamatkan kita. Ketika kita merasa siapa kita ini di hadapan Tuhan, maka kita punya hati melayani, mengasihi, menolong, menyampaikan kabar baik itu. Dalam kehidupan kita, ketika kita di dalam pencobaan, kita tidak pusing. Karena saya datang, saya mau cerita satu. Di rumah sakit Undana, puji Tuhan sudah masuk BPJS Bapak Mama, dan kami sudah punya pasien rawat inap, rawat jalan, dan itu hal yang luar biasa yang roh Tuhan yang bekerja, bukan saya dan teman-teman. Tetapi waktu kami lihat bagaimana Tuhan bekerja, banyak pencobaan, banyak bahasa-bahasa negatif, banyak bahasa-bahasa miring. Tetapi yang kami lakukan bersama tim kami adalah kami berdoa. Nah, pada saat berdoa Tuhan kasih satu firman yang tadi Daniel 5 ayat 12. Lalu Bapak Mama mau dengarkan apa yang Tuhan kasih tahu lagunya. Ini mungkin ada satu orang pemain musik bisa dampingi saya menyanyi satu lagu kok. Banyak hal miring, banyak bahasa-bahasa negatif, bahasa tekanan yang membuat kami. Yang kami tahu bahwa ketika kasih karunia Tuhan ada pada kami, diberikan kami tugas untuk melayani, kami harus kuat menghadapinya. Tapi pada saat masalah pencobaan, penderitaan datang, kami tetap bersuka cita. Dan pada saat itulah Tuhan memberikan satu lagu. Lagu yang membuat kami tidak bisa memberikan ekspresi kami, hanya bilang terima kasih Tuhan. Karena roh Tuhan menolong kami, karena anugerah yang besar memampukan kami. Daniel 5 ayat 12. Tak sanggup ku balas kebaikanmu, Kau memberi roh yang luar biasa bagiku, pengetahuan serta akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi. Tak sanggup ku balas kebaikanmu, meningkatkan yang tersembunyi bagiku dan menguraikan setiap yang kusut. Naikkan syukur dan
Ujian di tengah pencobaan, tetapi tetap bersuka cita. Ujian di tengah pergumulan, untuk tetap menyampaikan kabar baik, tetapi tetap bersuka cita. Karena kami menyadari akan kasih karunia Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Kita lihat Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Titus pada saat dia disuruh datang ke Makedonia, dia tahu banyak pergumulan yang dihadapinya, tapi di tengah banyak pergumulan dan penderitaan dia tetap bersuka cita. Meskipun dia disesah, dia tetap semangat memberikan firman Tuhan. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ketika kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, ketika kita hidup di dalam Roh Kudus, ketika Roh Kudus kita terima dan kita sadar bahwa perbuatan yang Roh Kudus buat dalam hidup kita itu kita lakukan, kita berikan dampak lewat kehidupan kita. Perhatikan pelayanan kasih di sekeliling kita, maka Tuhan akan menuntun kita. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Kalau kita tahu bahwa kita diberi kuasa sebagai anak Allah, kita percaya apa saja kita kerjakan diberkati dan berhasil. Kita jalan, kita melihat tempat itu tidak diberkati. Saya jalan lihat rumah sakit Undana tidak diberkati, tapi ketika kami hadir, rumah sakit itu sekarang bersinar, ternama, termasuk dan termulia. Bukan karena saya, tapi Roh Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Saya tetap kuat berjalan, percaya, berdoa, menyanyi, memuji, menyembah. Orang bilang tidak mungkin. 1, 2, 3 tahun tetap akhirnya Tuhan tunjukkan bahwa penyertaan Tuhan sempurna. Setiap orang yang hidup dalam panggilan Tuhan, dalam pelayanan kasih, dalam kehidupan dan diri percaya bahwa ada kuasa dalam kehidupannya, ketika dia diberi tugas, tidak mungkin Tuhan mempermalukan dia, tidak mungkin Tuhan meninggalkan dia. Pada waktunya, waktu Tuhan akan menjawab, Tuhan akan membuat kita menjadi dampak. Bagaimana kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus dan Roh Kudus tinggal di dalam kita? Apa yang akan kita lakukan? Kita akan menjadi orang yang beriman. Kita lihat dampak, kita bicara dampak lawatan Roh Kudus, itu iman tetap timbul dalam pikiran hati kita. Saya tidak goyah Bapak Ibu, saya tidak ragu. Kalian mau bilang apa terserah, karena Tuhan panggil saya untuk di situ. Saya nggak peduli, walaupun saya harus pergi ke tempat pemulung dan ada kuasa gelap serang saya tidak peduli. Saya percaya karena Tuhan suruh saya di sana. Setiap kita yang datang di sini, Tuhan sudah siapkan tempat ini. Siapa yang melayani di sini, walaupun jemaatnya tidak seberapa, saya percaya bahwa Tuhan akan membawa jiwa-jiwa untuk dilayani di tempat ini. Kita harus punya iman percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah membawa kita ke satu tempat, iman itu akan mengalahkan segala hal. Yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau ada lawatan Roh Kudus Tuhan dalam kehidupan kita, iman tetap menjadi utama. Sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Rumah sakit Undana yang orang bilang Tuhan mungkin bekerja sama dengan BPJS hari ini, kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus luar biasa. Betapa Tuhan hebat, Tuhan hebat. Karena iman percaya kepada Tuhan dan Roh Kudus yang bekerja. Ketika lawatan Roh Kudus ada di dalam kita, perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang membangun, perkataan yang menghidupkan, perkataan yang menggairahkan, bukan perkataan yang mematahkan, bukan perkataan yang menghujat, bukan perkataan yang membuat dia tidak sanggup buat apa-apa, tapi perkataan yang menciptakan sesuatu. Kami akan pergi ke tempat itu dan tempat itu akan diberkati. Anak-anak akan hidup tambah baik lagi. Hidupannya, sekolahnya akan bagus, orang tuanya akan punya pikiran-pikiran bagus. Yang dari mulut itu bukan bilang tidak mungkin kalau begini, tapi yang dari luar itu walaupun tidak mungkin seperti itu, tapi perkataan yang keluar ada perkataan iman, perkataan profetik yang akhirnya mengubahkan. Bapak Ibu tahu tidak, dari mulut kita itu adalah doa. Mulut kita itu doa. Apa yang kita keluarkan itu jadilah seperti imanmu, jadilah seperti perkataanmu, jadilah seperti engkau katakan. Kau bilang jadi. Kalau kau mau jadi tentara, ada anak-anak mau jadi apa? Jadi tentara. Yakin? Masih
kasih, dia berkatakan, saya akan jadi tentara walaupun saya tidak ada orang tua, walaupun saya tidak ada duit, walaupun saya tinggal di tempat kumuh begini, tapi perkataan dengan iman di dalam Kristus, Tuhan akan menolong dan membuat terjadi seperti perkataan. Jadi kalau kita hidup di satu tempat di mana kita lihat tempat kita, saya tinggal begini nih, karena mana kok beta mau dapat kerja bagus, karena mana kok beta pun ini nilai bisa bagus. Perkatakan kata-kata profetik, kata-kata yang bagus, yang membangkitkan, yang menggairahkan. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, perkataan itu akan mengubahkan kehidupan kita. Walaupun perkataan itu tidak sesuai, tapi kita sampaikan, itu akan menciptakan sesuatu yang baru. Tuhan akan memberikan pengetahuan. Ketika Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, ada kasih Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan bukakan pikiran, Tuhan bukakan hikmat, Tuhan berikan kemampuan. Yang saya tidak tahu bagaimana cara kelola ini lift, yang saya tidak tahu bagaimana saya kelola ini air, saya yang jurusan dokter, Tuhan bukakan jalan untuk bagaimana cara atur ini manajemen orang banyak ini, bagaimana supaya rapi tempat ini. Ada hikmat dan pengetahuan seperti Daniel yang tidak mengerti, dia bisa omong, itu artinya ini loh raja, karena ada Roh Tuhan yang bicara dalam bentuk pengetahuan. Kemudian dengan adanya Roh Kudus dalam hidup kita, kita punya kerinduan tuh mau tolong orang saja kok. Bagaimana ya caranya, kasihan sekali. Ada belas kasihan, ada kerinduan untuk coba kok kita lihat dia ya kasihannya. Kita bisa bantu apa ya? Keinginan membantu itu sangat besar sekali. Itu karena apa? Karena ada kasih kepada sesama. Ada satu orang namanya Tabita. Tabita ini seorang penjahit di Kisah Rasul 9. Dia sakit, dia tinggal di Yope. Dia pun nama Tabita dan atau Dorcas. Dia dikenal sangat baik hati untuk membantu orang janda, membuat baju, buat kemeja. Tapi pada satu kali dia sakit dan dia mati. Orang menangis. Kisah 9. Ya. Ada seorang Petrus, ini hamba Tuhan. Karena dia sendiri saja, dia tidak bisa buat apa, dia hanya tahu begini saja, saya ini bisanya menjahit, saya mau jahit baju kasih orang ini, saya tidak tahu mau bantu ini bagaimana. Dia tahu bahwa dia ada ini, ya saya selagi ada saya bisa bantu sudah. Akhirnya dia meninggal dan pada waktu Kisah 9 ayat 37, tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dengan Yope ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada, mereka menyuruh 2 orang dengan permintaan segeralah datang ke tempat kami. Ini di sini menunjukkan bahwa orang-orang teman-temannya di sana ini sangat susah hati karena dia orang yang baik hati dan memberi sedekah. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik. Ayat 36, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah, dan dia sakit dan mati dan membuat mati semua orang di sana kehilangan. Saya punya mama datang dari Bandung udah 6 bulan. Kemudian dia suka melayani, menyanyi. Pernah ikut di sini datang. Saya punya mama pulang kemarin, saya sedih sekali saudara. Saya tahu teman-teman kami juga merasakan itu. Ketika ada kasih Tuhan dalam hidup kita, kita tinggal di satu tempat, orang menikmati kehadiran kita. Ketika mama pergi, kita nih susah, sedih semua. Saya rasa aduh Tuhan, saya pun mama itu. Karena apa? Karena ada Roh Tuhan di dalam. Dia datang, dia melayani, dia menyanyi, dia layani, ini mana kasih semua. Dan semua menikmati kebaikan hatinya. Seperti Dorcas ini, dia seorang penjahit. Dia berbuat baik dan memberikan sedekah. Tiba-tiba dia meninggal, saudara. Kita susah mendengarkannya. Kita rasa mau nangis, bagaimana caranya supaya Tuhan tolong. Akhirnya Petrus datang dan memegang tangannya dan membawa dia naik ke atas dan dia hidup kembali. Semua bersuka cita. Bapak Ibu, kita ini adalah utusan Tuhan. Roh Tuhan tinggal di dalam kita. Kalau Roh Tuhan tinggal di dalam kita,
bukti roh Tuhan tinggal di dalam kita, ada kasih dalam hati kita, ada pelayanan kasih. Ketika kemanapun kita pergi, kita itu berbeda. Ketika kita ada sesuatu yang orang tidak bisa omong, karena ketika ada kita bisa perhatikan orang, kita menasehati, kita menolong, dan itulah pelayanan kasih yang Tuhan inginkan. Ketika ada orang butuh nasihat, kita memberikan nasihat. Ada orang butuh pertolongan, ada butuh uang mungkin, atau ada butuh doa, kita menjadi berkat buat orang di sekeliling kita. Jadi Bapak Ibu, ketika lawatan Roh Kudus hidup di dalam kita, seperti Dorcas ini, orang menangis tetapi dia akhirnya bangkit kembali. Petrus berdoa dan dia bangkit kembali dan dia hidup, orang bersuka cita. Begitu juga kita di sini. Ketika Roh Kudus tinggal di hati kita, apakah kita mau memberikan pelayanan kasih yang ada pada kita untuk membawa orang-orang yang kita lihat masih belum hidup dalam Tuhan, menasehati, menegur, mendoakan. Bukan kita menjatuhkan dia, bukan kita mengusir dia, tapi kita rangkul dia sebagai pelayan kasih, sebagai sesama seiman yang membawa dia kepada kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, lawatan Roh Kudus di dalam kami itu banyak sekali Tuhan manifestasinya. Yang kami tahu kalau ada Roh Tuhan di dalam kami memiliki roh yang luar biasa, hati yang mengasihi. Dan kami tahu pelayanan kasih di dalam hidup kami itu akan mengalir seperti air yang menutupi lautan Tuhan. Sehingga ketika ada orang yang mendengarkan kabar buruk lewat kehidupan kami bisa menyampaikan kabar baik, membuat mereka diubahkan, dipulihkan, dimerdekakan, dimenangkan. Itulah kami Tuhan, orang-orang yang penuh dengan lawatan Tuhan, orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus Tuhan. Kami akan menghibur orang-orang yang susah, kami akan menolong orang yang lemah, kami akan menguatkan orang yang tidak mampu, bahkan kami akan melayani orang yang sakit. Itulah pelayanan kasih yang Tuhan inginkan kami lakukan. Kami berdoa Tuhan buat siang hari ini, kami berdoa buat tempat ini Tuhan. Biarlah di tempat ini penuh dengan hadirat Tuhan. Roh Kudus Tuhan menjamah setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Hadir di tempat ini, diubahkan, dipulihkan, dimerdekakan, dan mereka menerima anugerah Tuhan dan kasih setia Tuhan, membuat mereka percaya bahwa setiap apa yang mereka kerjakan diberkati dan berhasil. Mereka akan menjadi pemenang, mereka menjadi alat di tangan kanan-Mu Tuhan, untuk membawa jiwa bagi-Mu, untuk melayani dengan pelayanan kasih dimanapun mereka berada. Mereka menjadi berkat di rumah, di sekolah, di kampus, di tempat kerja, di rumah tangga, di gereja Tuhan. Dan kami semua mau menjadi alat di tangan kanan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, lawatan Roh Kudus dahsyat bagi setiap kami. Bekerjalah dengan cara-Mu yang ajaib dan Tuhan. Dan kami kembalikan segala pujian syukur kami hanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan.